Pertama, kita memang sudah membentuk satu tim yang solid untuk melakukan sebuah sosialisasi di sekolah-sekolah. Dalam sosialisasi ini juga kita melibatkan kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam hal ini ketua SEMA, ketua DEMA dan juga HMJ untuk ikut bersosialisasi. Artinya kita manfaatkan momentum sosialisasi ini semasif mungkin untuk kembali membangun animo dan kepercayaan masyarakat kepada Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, bahwa IAI DDI Polewali Mandar sebagai kampus pelopor di Sulawesi Barat juga mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Demikian. Ya, luar biasa ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kepada seluruh pemirsa IAI DDI Polewali Mandar. Hari ini Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa kembali hadir di hadapan Anda di acara tentunya di podcast IAI DDI Polewali Mandar. Dan Alhamdulillah bagi mungkin teman-teman yang baru melihat saya di layar HP atau dimanapun saat ini berada menyaksikan kami meminta terus untuk tetap like, share, dan subscribe channel YouTube IAI DDI Polewali Mandar. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat begitu luar biasa juga. Dalam episode yang kedua ini kita akan membahas tentang mungkin selama ini adik-adik sekalian yang ada di luar sana, mungkin anak tingkatan SMA bertanya-tanya kuliah di DDI itu seperti apa sih? Apa saja persyaratannya? Nah, saya sudah menghadirkan ketua panitia dari penerimaan mahasiswa baru IAI DDI Polewali Mandar. Oke, kita tidak usah berlama-lama, langsung kita saja sapa. Assalamualaikum Bapak Dr. Muhammad Adam. Apa kabar Pak? Kabar baik. Baik ya. Sehat Pak? Sehat, Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Sangat berseri-seri ini Pak, apalagi baru sudah Jumat ini Pak. Hari Jumat yang berkah. Ya, alhamdulillah. Oke, baik Pak, tadi seperti yang saya tadi singgung bahwa memang pada sekarang kan ini sudah masuk ke pertengahan semester 2 ini Pak di tingkat kalangan anak SMA. Tentu sekarang anak-anak sekolah yang notabene sudah di kelas 3 ini sudah mulai memilah-milih beberapa universitas yang mungkin mereka impikan atau mungkin mereka lanjutkan pendidikannya. Nah, terkait dari itu kehadiran salah satu universitas yang ada di Sulawesi Barat juga ini khususnya di IAI DDI Polewali Mandar tentu memiliki juga persyaratan memang. Namun sebelum itu kita save dulu pertanyaan yang ini Pak Dokter. Ya, kalau begitu saya minta Pak Dokter dulu perkenalan diri, baru saya langsung ke segmen kedua. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Saya sendiri sangat berterima kasih sudah bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Nama saya Muhammad Adam HR. S1 saya peroleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 saya peroleh di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Alhamdulillah pada kali ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Rektor untuk menduduki jabatan sebagai dekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan lebih jauh lagi Pak Rektor juga memberikan kepercayaan untuk kesempatan ini sebagai ketua panitia untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Ya. Oke, luar biasa. Tadi kalau saya lihat sedikit latar belakang pendidikannya ini, wah ngeri-ngeri ini ya. Tapi saya pengen tahu dulu di waktu SMA, SMP, SMA Pak, dulu sekolah di mana? Dulu waktu SMA saya itu di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Sulawesi Barat, cabang Gontor. Oh, cabang Gontor. Iya. Oh, ya luar biasa. Ini kalau bisa sedikit ini seperti apa kisah-kisah waktu masih di pesantren ini Pak Dokter? Mungkin ada hal yang menarik ini. Oh, ada. Saya pikir masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah. Dan itu sering digaungkan itu, artinya kalau masa muda ini kita nikmati dengan sebaik-baiknya tentu akan melahirkan sebuah kenangan yang indah juga. Wah, luar biasa. Iya. Jadi kalau ditanya ada kenangan indah tentu pasti ada. Tentu semua. pasti ada. Iya. Ya, kalau mungkin teman-teman pemirsa mau tahu kenangan itu bisa komen di channel di bawah sini. Siap. Nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang penerimaan maba, bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Nanti Pak Dokter bisa langsung
jawab. Siap, Iya, siap, siap. oke, terima kasih. Oke, berkenaan itu Pak Dok, tadi menyinggung mengenai persoalan sebagai dekan di Iya, Fakultas dakwah. Dakwah. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama menjabat sebagai eh, dekan Pak? Sangat belia ya karena saya baru dapat SK tertanggal 2 Januari. Iya, Tahun ini? tahun ini. Oh, Dan masih. iya, Oh, masih sangat. iya. Masih sangat segar ini Pak. Sangat. Oh, soal luar biasa, dan ini juga salah satu podcast ini juga adalah salah satu bentuk program kerja beliau untuk menyampaikan informasi, dan salah satunya ini kita sudah bisa akses informasi mengenai tentang penerimaan mahasiswa baru Iya. melalui channel-channel YouTube ataupun media lain tentang IAI DDI Polewali Mandar. Oke, baik Pak Dokter, hingga sampai saat ini apa saja sudah dipersiapkan oleh panitia untuk menyambut mahasiswa baru, kalau mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dok. Baik, kami dari tim panitia yang sudah dibentuk, yang sudah di-SK-kan, kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita memang sudah membentuk satu tim yang solid untuk melakukan sebuah sosialisasi di sekolah-sekolah. Dalam sosialisasi ini juga kita melibatkan kegiatan-kegiatan mahasiswa, dalam hal ini Ketua SEMA, Ketua DEMA, dan juga HMJ untuk ikut bersosialisasi. Artinya kita manfaatkan momentum sosialisasi ini semasif mungkin untuk kembali membangun animo dan kepercayaan masyarakat kepada Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, bahwa IAI DDI Polewali Mandar sebagai kampus pelopor di Sulawesi Barat juga mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Demikian. Ya, luar biasa Iya. ya. Jadi sekarang sudah, selain daripada ini kan salah satu juga bentuk sosialisasi ya Iya, Pak Dokter ya, melalui media sosial. Selain dari berarti ini ada tim yang ke sekolah-sekolah untuk Ada, sosialisasi. iya. Dari wilayah apa saja ya Pak Dokter? Insya Allah kita akan tempuh semuanya dari perbatasan Pinrang juga nanti sampai ke Majene. Ya. Insya Allah kita akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Oh iya, Iya. keren ya, luar biasa. Dari selain itu juga mungkin mensosialisasikan di media sosial lainnya ya, kayak Facebook dan yang lain. Selain kita secara konvensional datang ke sekolah, juga tentu kita memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang melalui media sosial Iya. gitu. Selain itu juga nanti kita akan mencoba menghadirkan siswa-siswa ini ke Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Iya. biar mereka lebih akrab lagi dengan Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Mudah-mudahan dengan momentum ini mereka tertarik untuk bergabung dengan IAI DDI Polewali Mandar. Kegiatan itu bertajuk Gebiar DDI. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 9, 10, 11 Februari. Oh, ada kegiatan Gebiar. Ada kegiatan, iya. Terkait itu lomba tingkat SMA Pak? SMA, SMA, MA ya? SMA, MA, Sederajat lah. pesantren, Ya. SMK itu kita Oke, libatkan baik. semua. Oke, baik. Itu karena itu biar ada istilah tak kenal maka tak sayang Iya, ya Pak. betul, iya. Mungkin mereka tidak Iya. memilih IAI dari selama ini karena mereka tidak paham. Iya. Padahal kalau kita mendalami lebih jauh IAI dari Polewali Mandar ini, khususnya guru agama Islam ya, Iya. hampir di Polewali Mandar ini sekolah-sekolah menggunakan alumni IAI dari Polewali Mandar. betul. Guru agama itu. Iya, betul. Ya, termasuk juga saya alumni IAI. Oh, begitu, luar biasa ya. Iya. Oke, baik Pak Dokter. Ini kan mungkin sudah tahu nih sesuatu yang sudah kita laksanakan beberapa minggu ini. Mungkin juga sekolah-sekolah yang sempat nonton video ini mungkin sudah pernah didatangi oleh Pak Iya. Dokter langsung. Nah, terkait itu Pak Dokter, mohon maaf ini kalau boleh tahu ini ada berapa program studi yang tahun ini kita buka, dan beberapa bukan ya, Fakultas. dari fakultas Iya, dulu ya. iya. Iya, oke, baik. Jadi di IAI dari Polewali Mandar itu punya 4 fakultas, Iya. ya, dan 10 prodi. 4 fakultas itu, yang pertama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ada 5 prodi yang dimiliki fakultas ini. Tentu saja fakultas ini siap mencetak guru-guru ya, Iya. baik itu guru agama Islam, guru madrasah ibtidaiyah, guru PIAUD, guru BK konseling Islam, dan juga PGRA, PIAUD itu. PIAUD, iya. Terus kalau fakultas syariah? Ada juga Ada fakultas juga, syariah dan hukum dengan 2 prodi yang dimiliki, yaitu hukum perdata Islam atau hukum keluarga, dan hukum tata negara atau siasah ya. Siasah, iya. Fakultas ini insya Allah akan mampu juga mencetak alumni-alumni yang bisa bersaing dalam dunia kerja, terutama misalnya di luar pendidikan ya. Misalnya ingin menjadi hakim, Iya. menjadi seorang jaksa, menjadi seorang advokat, atau menjadi seorang legislator Iya. yang mengerti tentang regulasi. Insya Allah siap fakultas hukum untuk mencetak itu. Oke. Dan kita sudah ada alumni
Iya. menjadi seorang pengacara. Iya. Oke. Kemudian yang Bapak pimpin saat ini sekarang ini bagaimana? Oh, Iya. Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah. Saya Jangan hampir diamanatkan. terlupakan. Iya, Fakultas Dakwah. Iya. Iya. Saya pikir ini tidak kalah menariknya juga ya kalau kita berbicara dunia kerja, karena Fakultas Dakwah pun siap mencetak seorang broadcaster, Iya. seorang YouTuber tentunya yang digandrungi anak-anak muda zaman betul. sekarang ini. Insya Allah Fakultas Dakwah mampu juga melahirkan seorang alumni yang bisa bersaing dalam dunia kerja. Ya betul. Iya. Termasuk ini nanti fasilitas ini podcast ini juga Iya. diberikan kebebasan Iya. mahasiswa ya Iya, jika ingin insya Allah memiliki ini akan kita bakat ya. hidupkan podcast ini ya. Oke, luar biasa. Ini keren sekali nih ya ini. Semakin maju semakin ke depan semakin maju. maju. Iya. Oke, apakah ini bergantung tentang ini kalau misalnya saya mau kuliah di IAI. Syaratnya apa saja, Pak Dokter? Saya pikir persoalan syarat ini sama ya dengan perguruan tinggi yang lain. Paling penting mahasiswa itu punya ijazah ya. Ijazah. Jadi syaratnya itu fotokopi ijazah. Namun kemudian tidak menutup juga bagi siswa yang baru selesai, baru tamat, mungkin terlambat ijazahnya keluar, kita berikan toleransi dengan hanya menyetor surat keterangan hasil ujian nasional itu. Boleh. Oh boleh. Boleh. Ini lagi Pak, adakah nilai tertentu, mungkin batas nilai atau rata-rata yang kemudian bisa kuliah di IAI atau memang yang penting mereka berijazah Pak Dok? Jadi begini, pada prinsipnya IAI DD Poliwali Mandar itu memang punya prinsip untuk berdiri di atas semua golongan. Artinya tidak ada perbedaan. Bicara masalah prestasi, IAI DD Poliwali Mandar memberikan kesempatan kepada semua calon mahasiswa. Iya. Artinya kalaupun nilainya tidak mencukupi standar, Iya. tetap akan kita akomodir tentu dengan ada kiat-kiat untuk terus membimbing agar supaya dia punya nilai itu semakin bertambah gitu. Bertambah, kan. iya betul. Oke, perkenalan penerimaan maba ini apakah ada kuota, batasan kuota terkait maba Pak Dokter? Sejauh ini kita tetap membuka, artinya kita tidak pasang kuota, Iya. kita tidak tetapkan kuota. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ruang kepada seluruh calon-calon mahasiswa untuk bergabung ke IAI dari Poliwali Mandar. Tapi Iya. tentu saja ada ujian yang harus dilewati. Iya gitu betul. ya. Nah yang saya dengar ini saya sempat baca bertusnya bahwa pendaftaran ini secara gratis dibuka ya Pak Dokter ya? Oh, Wah iya. luar biasa. Seperti di awal saya katakan Iya. bahwa IAI DD Poliwali Mandar ini memang sudah berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat Sulawesi Barat khususnya Poliwali Mandar. Iya. Sehingga dalam persoalan pengambilan dan pengembalian formulir pun kita sudah sepakat untuk gratis. Diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Wah, luar Iya. biasa. Woi. Jadi adik-adik siswa yang dimanapun saja berada yang sempat menonton channel YouTube ini, jika memang punya minat yang untuk apalagi kuliah jauh-jauh semua Iya. ada. Apalagi kalau persoalan jurusan guru ya Pak Dokter ya. Itu sudah terakomodir semua di IAI DD Poliwali Mandar ini. Jadi enggak usah ragu lagi untuk lanjut di perkuliahan. Buktinya juga di beberapa sekolah memang juga saya selalu perhatikan itu sudah rata-rata mereka alumni IAI juga. Iya, jadi kalau masalah berbicara tentang kualitas, jangan ditanyakan lagi. Iya, iya. Tapi memang meskipun itu pasti ada positif dan negatifnya ya di setiap instansi itu, tapi ya kita selalu lihat hal ini menjadi sesuatu yang positif. Apalagi ini sekarang ini semakin hari semakin terdepan. Apalagi sudah banyak bangunan-bangunan baru yang saya lihat. Iya, iya. Oke, Pak Dokter, ini pasti selalu yang jadi pertanyaan mungkin dari siswa-siswa lain ketika kita melakukan sosialisasi, biaya perkuliahan itu DIY seperti apa sih? Ya, untuk tahun ini kita buka SPP itu selain sumbang kampus ya. Iya. Semua jurusan itu dapat dikenakan biaya SPP sebesar 1.500.000. 1.500.000. Cuman kelebihannya lagi di Institut Agama Islam DDI Poliwali Mandar ya. Ini saya bisa berkata demikian karena saya sudah kuliah di Jawa begitu. Iya. Kalau misalnya sudah ditentukan waktu registrasi, kita tidak registrasi, maka secara otomatis kita dianggap cuti. Iya, betul. Tapi di Institut Agama Islam DDI Poliwali Mandar yang mengedepankan prinsip kekeluargaan ini, dia memberikan keringanan. Keringanan dalam hal ini bisa dicicil SPP-nya. Oh, bisa? Iya, bisa. Keren sekali. Sampai 3 kali. Oh, luar yang biasa. penting durasinya itu dalam 1 semester itu. Oh, kalau di kampus lain mana dapat? Kita nggak bisa, kita tidak bisa untuk
mengangsur SPP, cicil namanya, cicil, enggak bisa ya. ah. Harus bayar selesai itu baru bisa ngambil KRS. Iya betul. Iya, betul. Artinya begini, kita tidak menutup mata bahwa masyarakat yang ada di Polewali Mandar khususnya ini semua bicara masalah perekonomian kan semua tidak sama, tingkat perekonomian tidak sama. Jadi Iya. kita tidak menutup mata. Artinya kita berikan peluang kepada mereka yang memang kemampuan secara ekonominya dia menengah ke bawah. Silakan Betul. saja kuliah, Iya. boleh diangsur. Iya. Iya. Karena nanti memang di antara kita mungkin masyarakat masih di bawah ekonomi lemah Iya, ya. Jadi tapi mereka juga punya cita-cita untuk berkuliah ya. Menguliahkan anaknya. Menguliahkan anaknya, mereka tetap bisa kuliah dengan bantuan seperti itu. Nah, Iya. apalagi kan di AI saya dengar-dengar juga ini ada program Oh, beasiswa ini. iya. Ini yang lebih keren ini Pak Dokter. Iya, Nah, silakan. penting untuk saya sampaikan masalah beasiswa ini karena hampir semua perguruan tinggi ini menjadi tawaran ya bagi setiap calon mahasiswanya. Jadi di IAI dari Polewali Mandar juga punya beasiswa dari yang ekonomi lemah, yang tidak mampu sampai yang berprestasi kita akan fasilitasi. Misalnya kita punya beasiswa KIP. Beasiswa KIP kita punya. Iya. Beasiswa prestasi, jadi siswa ketika di sekolahnya dia punya prestasi, misalnya dia ranking 1, 2, 3, itu kita akan akomodir Iya. beasiswa. Terus mungkin ada calon mahasiswa orang tuanya tidak punya biaya. Iya. Kita akan berikan beasiswa tidak mampu Iya. dengan catatan dia bisa menunjukkan surat keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu. Iya, betul. Iya. Karena pihak kampus juga akan mensurvei ya. Iya, akan memverifikasi data-data itu. Iya, betul. Dan yang sudah kita berikan beasiswa ini akan terus kita pantau. Jangan sampai kita berikan beasiswa tetapi dia tidak belajar sungguh-sungguh. Ya, Ini betul. juga jadi problem juga. Jadi akan kita pantau terus. Ya, dan termasuk kerennya lagi ini sudah bisa langsung didaftar ya ketika mereka sudah terdaftar sebagai mahasiswa IAI di semester 1 itu mereka langsung bisa mendaftar beasiswa ya Pak Dokter. Bisa Iya. kita atur ya. Oke, Iya. dengan beberapa persyaratan Iya. tertentu. Selain Ya. beasiswa yang saya sebutkan tadi juga sebenarnya ada namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali. Lebih khusus lagi bagi mahasiswa yang punya kemampuan bahasa. Misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, yang punya kemampuan bahasa Inggris nanti kita gabungkan dalam komunitas ILC. Ya, demikian juga bahasa Arab ada komunitasnya sama. Iya. Dan lebih jauh mungkin alumni pondok pesantren yang punya kemampuan baca kitab, Iya. ada takhasus nanti. Itu akan kita berikan beasiswa juga. Luar biasa ya. Iya. Oke, ini memang luar biasa kalau kita mau lihat prospeknya ke depan untuk mahasiswa atau adik-adikku sekalian yang mau lanjutkan perkuliahan dia ini. Ya, tunggu apa lagi? Jangan ragu, dan kepada seluruh masyarakat di sana, ayo kuliahkan anaknya di IAI DD Polewali Mandar. Insya Allah kita sukses bersama ya. Iya. Iya, insya Allah. Nah, selain daripada yang tadi kita uraikan ini, Pak Dokter, apakah ada langkah strategis untuk mensosialisasikan ke masyarakat luar agar lebih memilih kepada IAI untuk melanjutkan perkuliahan? Salah satunya ya memang kita memasifkan sekarang ini semua kesempatan-kesempatan, momentum-momentum itu kita manfaatkan untuk bersosialisasi. Tidak saja datang ke sekolah, tapi bagaimana kemudian kita hadirkan siswa-siswa juga ke kampus, menggaungkan kembali bahwa IAI DD Polewali Mandar ini adalah kampus pelopor di Sulawesi Barat yang secara kualitas juga mampu berkompetisi dengan alumni-alumni dari kampus lain. Iya, betul. Iya. Oke, makasih Pak Dokter sudah. Iya. Sebelumnya saya sudah ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita ini tercinta. Ini sebenarnya beliau bukan tamu tapi tuan rumah. Karena ini salah satu bagian dari Fakultas KPI. KPI ya Pak Dokter ya? Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dakwah dan jurusannya KPI. KPI. Oh iya, luar biasa. Oke, mungkin ada pesan khusus yang mau disampaikan ke masyarakat luar Pak Dokter? Untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar, mari bergabung dengan IAI DD Polewali Mandar. Artinya berikan kesempatan kepada kami untuk mendidik anak putra-putrinya di Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Bahwa IAI DD Polewali Mandar juga memiliki kualitas seperti kampus-kampus di luar Jawa. Insya Allah ya. Amin. Sekarang tenaga pendidiknya itu sudah banyak doktor. Ya, betul. Kalau kita bicara tentang pendidikan formal itu kan yang paling tinggi S3. Iya. Dan sekarang luar biasa sudah banyak kita miliki tenaga pendidik dokter. Betul. Iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama Bapak Dr. Muhammad Adam HR, SHIMH
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sama-sama. Tutor sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini, dan seluruh masyarakat yang ada di sana kami tunggu kedatangannya di Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Dan terakhir selalu saya minta keikhlasannya untuk tetap like, share, dan subscribe Media Center IAI DDI Polewali Mandar Official. Demikian, selamat berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.